Salah satu faktor penentu akan kesuksesan dan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sangat ditentukan dalam hal perencanaan sumber daya manusia. Karena itu, dengan perjumpaan kita kali ini, maka kita akan membahas materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Pada materi kali ini, ada sebuah pertanyaan. Apa pengertian manajemen sumber daya manusia? Di sini kita dapat melihat uraian dari materi. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut pendapat beberapa para ahli, salah satunya ialah Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan, menurut S. Pangadian mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja. Setelah masuk ke materi dasar tentang manajemen sumber daya manusia, maka kita masuk ke materi inti. Sering muncul pertanyaan bahwa apa pengertian perencanaan sumber daya manusia? Di sini kita dapat melihat bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. George Robert Terry mengatakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Andre F. Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu pada suatu organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, di antaranya yaitu perubahan demografi. Dalam memahami konteks demografi ini, kita dapat mengetahui berapa banyak orang yang tinggal di tempat tertentu atau membeli produk tertentu. Data demografis biasanya menyediakan statistik tentang karakteristik terperinci suatu populasi atau kelompok. Ini dapat mencakup usia, jenis kelamin, ras, status perkawinan, jumlah anak, pekerjaan, pendapatan tahunan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya perubahan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan berapa banyak uang yang tersedia untuk upah
pelatihan, dan peralatan. Ini merupakan perhatian paling penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Namun, ekonomi eksternal memainkan peran dalam hal seperti ini dan sama pentingnya. Misal, dalam hal perekonomian, orang tidak memiliki banyak uang untuk dibelanjakan dan cenderung lebih selektif dalam membeli dan menggunakan layanan. Ini berarti bahwa beberapa industri seperti produksi barang-barang mewah atau penggunaan layanan yang tidak begitu mendesak menjual lebih sedikit dan bahkan mungkin harus memberhentikan beberapa staf atau karyawannya. Jadi, hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk perubahan dalam sektor ekonomi. Selanjutnya, perubahan teknologi. Yang dimaksud dengan perubahan teknologi ini ialah membawa persyaratan keterampilan lebih terupdate, sehingga perusahaan selalu perlu menyadari keahlian dan kebutuhan terhadap pelatihan saat merencanakan sumber daya manusia. Produk dan layanan baru mungkin memerlukan perekrutan karyawan yang terampil atau lebih melatih karyawan yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Peran manajer sumber daya manusia harus menyadari peralatan atau pengetahuan terbaru sangat dibutuhkan agar mereka dapat mengantisipasi perubahan dalam sektor teknologi. Selanjutnya, perubahan peraturan. Perlu diketahui, peraturan ketenagakerjaan adalah sektor sistem hukum yang paling signifikan dan sangat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia dan bersifat fluktuatif di setiap saat dapat berubah. Dalam kebanyakan kasus, ada banyak waktu untuk menerapkan perubahan pada kebijakan, karena undang-undang tersebut memerlukan beberapa saat untuk diterapkan atau direalisasikan. Perubahan hukum atau peraturan ketenagakerjaan harus tercermin dalam kebijakan perusahaan yang biasanya diterapkan. Dan yang terakhir ialah perubahan sikap terhadap karir dan pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sikap terhadap karir dan pekerjaan ialah berkaitan dengan pertama, berkaitan dengan meningkatnya partisipasi dalam dunia kerja. Yang kedua, berkaitan dengan bentuk atau struktur baru terhadap perpindahan dan pergeseran karyawan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan nilai individual terhadap karir. Adapun fungsi perencanaan sumber daya manusia, di antaranya ialah memperbaiki penempatan sumber daya manusia, memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi, melakukan perekrutan karyawan baru, mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya, membantu program penarikan tenaga kerja, dan yang terakhir, mengkoordinasikan program-program personalia sesuai tugas dan fungsinya. Adapun manfaat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, di antaranya yaitu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Tim HR atau Human Resource bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai, meraih visi dan misi perusahaan secara optimal, dan yang terakhir, dapat memberikan hasil yang optimal pada suatu perusahaan.